Alright. Jadi kita hari ini ceritanya Ya. bakalan ngobrol-ngobrol santai aja. Yes. Hello, bagi baru yang join bersama dengan kami. Welcome. Seneng banget bisa ngelihat Anda semua di IGTV. Kita mau share-share sedikit nih pengalaman kita basically tentang bagaimana we navigate our life ya. Ya. Secara kehidupan sehari-hari sih basically. Soalnya kan gini, banyak yang nanyain saya gitu beberapa kali gitu ya. Banyak yang nanyain, wah Pastor Mike jalan-jalan mulu nih zaman pandemi ya, gila-gilaan. Soalnya waktu itu kita sama teman-teman goes pergi ke Batu, kita ke Pujon, terus kita hampir setiap minggu long ride sama teman-teman naik sepeda. Itu apa nggak takut sama COVID gitu. Terus habis itu kita sempat pergi ke Batu, all the way dari Surabaya ke Coban Rondo. Habis itu kita nginep di sana bersama dengan teman-teman goes dan keluarganya. Dan banyak orang mereka ngiri, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi behind the scene. Habis itu saya juga pergi ke Jakarta, pelayanan, ya kan, dan di sana ketemu sama banyak orang. Sedangkan Jakarta adalah tempat zona hitam, ya kan, banyak sekali orang terpapar COVID. Jadi mereka semua bertanya, kok Pastor Mike berani sama Novi berani sih untuk melakukan itu semua. Dan barusan kita baru pulang dari Bali. Di Bali kita 3 hari, sempat every other day, hampir setiap hari 2 hari sekali kita goes. Dan kita goes sempat ketemu sama teman-teman baru yang kita juga baru kenal di sana. Nah, kok bisa berani seperti itu? Terus kita juga tinggal di hotel ya? Ya, kita tinggal di hotel yang hotelnya cukup ramai juga karena weekend tersebut tiba-tiba banyak banget orang yang pada datang karena kawinan gitu. Sedangkan we heard so many horror story bagaimana orang terpapar COVID-19 gara-gara pergi keluar sebentar aja terpapar gitu. Sedangkan kok Pastor Mike goes hampir 4 kali seminggu. Pergi ke Batu sama teman-teman, nginep di hotel, pergi ke Jakarta, naik pesawat, ketemu sama banyak orang, terus udah gitu ke Bali, naik sepeda gitu ya, keliling-keliling. Sedangkan pelayanan sekarang juga di gereja ada onsite, jadi kita ketemu bisa ratusan orang. Now, how can you actually protect yourself? Kok bisa? Dan by the way, kita baru aja tadi siang ya, swab antigen. Dan hasilnya adalah kita semua negatif. Termasuk anak-anak saya kita swabkan juga dan hasilnya negatif. Nah, banyak orang nggak tahu, dikirain kita ini sembrono ya, kita ini ngawur gitu ya. Wah, langsung kita dan they don't know the backstory apa yang kita lakukan untuk meminimalkan susah banget ya ngomongnya, meminimalkan resiko-resiko yang sedang terjadi supaya kita nggak ketularan gitu. Jadi kita ingin share sama kalian semua dan teman-teman dan juga para jemaat Gibeon untuk bagaimana kita melindungi diri kita. Karena saya udah kemana-mana dan saya baru aja tadi ngomong sama satu orang yang kerjanya fotografi. Mereka ke Kupang, mereka ke Banjarmasin, mereka ke Jakarta, mereka ke Bali. Mereka keliling-keliling dan mereka selalu negatif. They must have done something right. Nah, itu tuh. Tapi kadang-kadang ada orang yang baru keluar sedikit aja, tapi terus terpapar atau mungkin sanak saudaranya terpapar kayak gitu deh. Ya, nah, don't get us wrong, oke? Jangan salah sangka bahwa kita ini sedang mengencourage untuk sembrono. No, that's not what we're saying. Kita nggak pernah supaya kita ini pokoknya kita sikat aja anyway, kalau misalnya terpapar sama COVID kita nanti akan sembuh. Bukan gitu ya. Kita sangat-sangat berhati-hati, tetapi mungkin banyak orang yang nggak tahu berhati-hatinya itu seperti apa dan dalam hal apa. Itu yang kita mau sharekan hari ini. Karena itu judulnya bagaimana melindungi diri saat beraktivitas di masa pandemi. Ya, soalnya nggak bisa memungkiri ya bahwa
Honestly, kasus yang pertama kali itu kan ditemukan di China itu tahun 2019, makanya COVID itu kan COVID-19. Jadi actually kita udah melewati anniversary dari wabah ini, dari pandemi ini. Kita sudah menjalani pandemi ini setahun, saudara. Nah, bagi kita yang menunggu-nunggu, awalnya waktu pertama kali mungkin kita mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan. Lama-lama ini setahun. Dan ini pun kabarnya vaksin juga masih belum tentu bisa disebarkan dan belum tentu semua orang bisa dapat karena jumlah vaksin yang ada terbatas dibandingkan dengan rakyat Indonesia atau bahkan rakyat seluruh dunia ini itu nggak mencukupi gitu. Nah, bagaimana kita ini untuk bisa terus tidak lumpuh karena keadaan, tetapi kita tetap bisa waspada dan menghidupi kehidupan kita seperti apa yang Tuhan inginkan juga kita itu hidup. Dan masalahnya gini ya, kita kadang-kadang kan bilangnya, oh nanti kita tunggu deh kota Jakarta, kota Surabaya, kota Bandung, apapun kotanya, kita tunggulah kalau nanti sampai green lagi gitu ya. See the thing is, begitu green sedikit, ada libur bersama, cuti bersama, boom, langsung naik lagi. Saya punya banyak teman dokter, saya punya banyak teman kepala rumah sakit, CEO dari rumah sakit. Mereka cerita setiap kali habis demo, setiap kali habis cuti bersama, liburan panjang, angkanya langsung naik dan akhirnya selalu rumah sakit kekurangan kamar. Mereka nggak punya fasilitas yang cukup untuk merawat semua orang-orang yang terpapar ini. Jadi this shows bahwa we cannot control our surrounding. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol rakyat Indonesia. Jadi pemerintah aja nggak bisa. Benar, masalahnya kalau kita mau nungguin itu terus ya maka kita semua akan lumpuh, ada di rumah dan nggak bisa kemana-mana. Malah itu justru akan membuat imun sistem kita turun dan kita tidak bisa beraktivitas. Secara jasmani kita menurun, imun sistemnya, secara mental juga kita stres, dan secara rohani, di mana kita setiap minggu biasanya mendapatkan asupan-asupan rohani dan Injil itu menjadi sesuatu yang kita dengar, tapi sekarang jadinya kita pasif sekali. Maka nggak heran banyak orang itu mulai kayak mundur teratur secara rohani, spiritualitas, dan juga mentalnya juga banyak sekali stres gitu. Nah, itulah sebabnya it shows that we cannot control the situation in our surrounding. What we can control, nah ini yang mau saya share, saya dan istri mau share. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita melindungi diri kita di dalam aktivitas kita supaya kita meminimalkan resiko untuk kita bisa terpapar. Yang kita bisa kontrol kebersihan kita. That's right. Nah, bagi anda semua yang mungkin awalnya bukan punya tipe lifestyle yang mungkin kurang bersih, kurang sering cuci tangan, nggak bawa hand sanitizer, ya ini salah satu saat yang baik di mana kita bisa mengubah lifestyle kita. Tapi itu sesuatu yang kita bisa kontrol sih, karena itu kan diri kita sendiri yang kita lakukan, dan hal yang simple, kebersihan kita dan juga kewaspadaan kita, gitu ya. Justru menurut saya saat kita parno, disitulah kita malah nggak waspada. Aneh ya, banyak orang berpikir saat kamu parno, itu kamu berpikir bahwa kamu itu sedang berwaspada. Nah, orang yang parno, sorry to say, kebanyakan itu adalah asupan dari emosi kita karena rasa takut yang sangat tinggi sehingga logik kita ini tidak begitu bisa memproses informasi yang ada di sekeliling kita. Makanya saya mau encourage kita semua untuk tidak parno, tetapi kita mengelola fakta yang ada di sekitar kita dan kita pun bisa waspada berdasarkan dengan fakta yang ada dan berdasarkan dengan fakta dalam diri kita sendiri juga gitu. Ya. Nah, melalui pengamatan saya banyak orang yang terpapar atau jadi positif COVID itu mereka benar-benar jaga. Oke, misalnya mereka di kantor mereka jaga, mereka pakai face shield, pakai hand sanitizer. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kok mereka terpapar? Nah, yang terjadi adalah biasanya guard mereka, kewaspadaan mereka itu temboknya turun, lengah pada saat mereka ketemu dengan keluarga yang juga melakukan aktivitas yang sama. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga. Misalnya keluarga, saya bilang apa? Sepupu, kakak, adik,
orang Kumpul tua, keluarga, kumpul ya. keluarga, misalnya hari Minggu ketemu sama keluarga, mereka berpikir itu adalah tempat yang aman. Di mana? Di rumahnya kakek, di rumahnya nenek, di rumahnya om, tante. Oh, semua makanannya dibuat dari dimasak sendiri dan yang lain-lain. Nah, mereka berpikir pada saat seperti itu mereka aman. Dan apa yang terjadi waktu mereka makan? Mereka copot maskernya, mereka copot, mereka salaman, mereka bahkan bisa duduk kayak begini dekat sekali dan ngobrol-ngobrol tanpa ada perlindungan. Nah, ini yang terjadi sehingga waktu makan-makan dengan keluarga mereka lepas masker dan keluargamu ada yang positif sehingga kita akhirnya kena infeksi. Nah, bukannya saya meng-encourage Anda untuk curiga dengan keluarga, bukan. Cuman biasanya kalau kita tidak tahu apa yang mereka juga, bagaimana level kewaspadaan mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena kita nggak tinggal dengan mereka serumah, kadang-kadang gitu ya. Nah, itu yang biasanya adalah hal yang bisa membuat lengah, karena kita nggak tahu mereka habis ngapain aja gitu ya. Terus ada juga yang teman mungkin, karena kita familiar dengan teman kita, mungkin udah lama, udah beberapa bulan ini nggak ketemu, kangen, yuk kita ketemu ngopi gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi kesempatan di mana ada suatu chance untuk kita juga bisa terpapar, karena pemaparan yang paling gampang itu adalah direct contact dengan orang karena dari droplets kan ya. Gitu. Nah, so gimana? Apa yang harus kita lakukan, terutama melindungi diri dan beraktivitas di masa-masa pandemi? Jadi gini, make sure you always apply protokol. Maksudnya begini, masker, hand sanitizer, and sering cuci tangan. Itu selalu terjadi. Saya nggak pernah lepas masker kayak sekarang. Saya ada di ruangan yang ada HEPA filternya. Ini di sebelah sini. Ada AC-nya memang, tetapi saya tadi baru tes, istri saya juga baru tes, kita semua baru tes. Jadi kita bebas COVID. Apa yang terjadi? Saya baru berani lepas masker. Ini adalah di kantor gereja. Tadi sebelum masuk gereja, saya dicek temperatur, saya pakai hand sanitizer, saya ketemu sama beberapa staff. Mereka semua memakai masker, mereka semua pakai kacamata, mereka semua ada yang pakai face shield. Jadi bagaimana kita melindungi diri? Saya selalu memastikan siapapun yang ketemu dengan saya pasti akan dalam keadaan yang melindungi diri mereka dan saya melindungi diri saya. Jadi saya tidak mengizinkan ada kelengahan, gitu ya. Bentar, ini kayaknya. Oke. Terus, bentar ya. Oke. Nah, biasanya oke, that's good. Gitu, kalau saat kita lagi semua pakai masker, of course itu safe. Nah, bagaimana kita bisa kembali berfellowship misalnya dengan teman-teman kita atau dengan saudara seiman kita atau dengan keluarga kita. Nah, saya selalu menganjurkan, kalau saya sih personally, ini saya menganjurkan aja ya. Kami hanya berani makan dengan orang yang kami tahu mereka itu regular test. Yes. Mereka tidak positif lah ya gitu. Jadi karena makan-makan itu adalah suatu hal di mana saya mau enjoy sehingga saya nggak curiga dengan orang tersebut. Number one, number two, of course mana bisa makan dengan masker tertutup ya. Jadi itu adalah salah satu cara yang baik di mana pada waktu kita pergi makan atau ngopi itu make sure teman kita yang duduk semeja sama kita itu adalah teman-teman yang safe dalam regularly arti, testing. Iya, mereka regular testing. Jadi kalau Anda melihat kami foto dengan beberapa orang habis makan, itu adalah orang-orang yang kami tahu mereka melakukan regular testing, termasuk teman-teman goes. Yes. Nah, itulah sebabnya kayak misalnya ada beberapa teman yang kayak kemarin saya diundang untuk khotbah di sebuah gereja. Saya memastikan bahwa mic yang saya pakai itu mempunyai cover yang baru dan saya tidak share mic itu dengan orang lain. Dan orang yang menemani saya itu regularly testing. Kalau mereka tidak regularly testing, maka saya minta mereka memakai medical masker, bukan scuba, medical masker, kacamata. Saya selalu pakai kacamata, saya memastikan. Dan juga saya selalu minta makannya di mana? Outdoor. Saya nggak pernah mau makan indoor kalau orang itu saya nggak tahu apa dia tes atau tidak. Nah, kalau dia tes, saya masih willing, dan saya tahu bagaimana itu saya willing untuk makan di indoor, tetapi ada social distancing, dan kita benar-benar semprot semua utensil di sekeliling kita, mejanya kita semprot dulu, sendok garpunya kita semprot, piringnya kita semprot. We make sure everything is clear before we start eating. Gitu.
Ya. Dan kita tidak makan tengah. Kita tidak makan tengah, sharing enggak. Semuanya order sendiri-sendiri, sehingga kalau ada droplet itu makanan saya sendiri dan itu makanannya dia. Jadi kita make sure itu tidak terjadi. Dan saya tidak pernah memegang muka. Kalau saya perlu memegang muka, bila perlu pegang wajah, maka saya harus semprot-semprot dulu. Kalau nggak ada tempat cuci tangan, saya akan semprot-semprot. Kalau ada tempat cuci tangan, saya akan cuci tangan dulu. Baru saya pegang sesuatu, terus habis itu selesai, saya cuci tangan lagi, semprot-semprot, make sure itu kita nggak kompromi dan lengah. Itu sih yang kita lakukan, ya. Physical distancing juga. Ya, jadi dan another one adalah mungkin mulai dari awal COVID itu ada sampai bahkan hari ini pun banyak berita-berita di WA broadcast atau teman-teman yang ngasih informasi-informasi juga always double check semua informasi yang Anda terima, baik itu artikel maupun WA broadcast, anjuran-anjuran makanan, obat ini, obat itu, mesti begini, mesti begitu. Saya selalu double check dengan semua scientific data yang sudah ada dan juga artikel yang dikeluarkan oleh mungkin CDC atau mungkin dari dokter-dokter yang ahli. Saya selalu konfirmasi dengan teman-teman saya dan jemaat yang dokter atau manajemen dari rumah sakit. Kalau mereka nggak tahu, saya bisa minta sama mereka, apakah kamu bisa tolong kami untuk cari tahu, sehingga semua informasi-informasi tersebut itu benar. Kita benar-benar tahu kebenarannya. Seperti vaksin, apakah vaksin ini merupakan bulletproof yang akan mengakhiri pandemi ini? No, belum tentu. Sekali lagi, tadi kita sudah bicara bahwa vaksinnya belum tentu cukup untuk semua orang. Kemudian efektivitas dari vaksin tersebut juga belum tentu. Sedangkan strain-nya, ini saya dengar beberapa dokter sudah berbicara bahwa strain dari COVID-19 ini sudah belasan. Jadi kalau kita mempunyai vaksin untuk certain strain, itu belum tentu bisa mencegah strain-strain lain itu untuk tidak menginfeksi kita. Jadi sebenarnya vaksin itu tidak 100% bulletproof gitu. Jadi masih merupakan masih perlu dikaji lagi keampuhannya. Itulah sebabnya kita perlu melindungi diri sekali lagi di tengah-tengah pandemi. Ya, vaksin or no vaksin sih menurut saya tetap aja kita perlu waspada. Dan ya itu tadi tentang informasi. Makanya banyak orang kenapa kok parno, especially yang namanya itu airborne gitu ya. Droplet tuh airborne. Jadi pemikiran orang airborne itu droplet bisa melayang-layang di udara sampai jauh gitu. Pemikiran saya dan juga saya melihat beberapa artikel kayaknya nggak seperti itu gitu. Dan mungkin airborne yang tadi dibilang itu dibilang kan aerosol. Itu kan maksudnya kalau memang kita mempunyai sebuah air circulation yang poor, itu bisa terjadi. Di ruangan yang sangat kecil, orangnya banyak. That's why, of course. For example, kalau misalnya kita rencana mau makan sama teman yang sudah di testing, regular testing, kita masih pakai masker, kita masih pakai kacamata dan lain-lain, mau masuk ke ruangan itu, tiba-tiba saya ngelihat restoran itu penuh banget. Meskipun enaknya sehebat apapun, kita akan stop. Let's move. Let's not eat here. Saya nggak peduli apakah itu bigulnya enak, masakannya luar biasa enaknya. Saya akan make sure bahwa saya lebih mementingkan kesehatan saya daripada mengejar enaknya makanan. Ya. Jadi kalau ada plan liburan, make sure Anda tidak desperate. Ini yang saya mau katakan kepada Anda, sehingga Anda naik transportasi yang asal murah, tapi protokolnya nggak ketat sama sekali. Wah, ini bahaya, saudara. Jadi misalnya Anda pengen ke Bali, Anda pengen ke Jogja, Anda pengen ke Jakarta, tapi Anda nggak mau cari, karena Anda desperate, cari transportasi yang ada social distancing. Of course harganya biasanya lebih mahal. Nah, kayak seperti kita barusan, kita pergi ke Jakarta, ada social distancing. Physical distancing di dalam pesawat tersebut. Jadi ada jedahnya ya antara seat dan pesawat itu nggak full. Ya, dan ada beberapa maskapai yang memang sudah memperlengkapi AC mereka dengan HEPA ya, dan air purifier di dalam pesawatnya. Nah, kita memilih yang itu.
Dan untuk melakukan pergi ke Bali, ke Jakarta, itu kita melakukan itu semua. Jadi jangan sampai desperate hanya kepingin liburan. Anda, ya transportasinya murah dan protokolnya nggak ketat sama sekali. Kalau Anda kepepet secara finansial, ini saran saya ya, anjuran saya mendingan simpan uangnya. Simpan untuk liburan berikutnya yang lebih baik, lebih aman di kedepannya. Oke? Jangan maksa. Ya, jangan memaksa, oke? Ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Dan Mungkin saya ingin memberikan sedikit encouragement ya. Jadi seperti pandemi-pandemi yang lain, actually dalam sejarah manusia sudah banyak pandemi-pandemi. Ya. Dulu macam-macam lah ya, polio lah, rabies lah, Bubonic. terus influenza dan lain sebagainya. Itu Wabah. pandemik itu Wabah. menyerang, yaitu wabah dan membunuh banyak orang sampai ratusan ribu gitu ya. Nah, COVID ini juga salah satu dari wabah tersebut gitu. Hanya mungkin zaman sekarang kita hanya mengalaminya saat ini, yaitu namanya COVID. Tapi saya ingin memberikan sedikit pencerahan bagi Anda semua. COVID itu bukan seperti kutuk atau tulah. Jadi bagi orang yang mungkin pernah kena COVID atau sanak saudara Anda yang pernah kena COVID atau sedang mengalami COVID, janganlah Anda melihat atau menyembunyikan atau Anda takut atau Anda malu untuk dikucilkan oleh mungkin komunitas. Karena kalau orang memandang bahwa COVID itu adalah suatu kutuk atau kena tulah dan mengucilkan orang tersebut, maka orang-orang itu tidak mengerti apa COVID itu. Dan bagi orang yang terpapar dan sembuh dari COVID, itu orang itu sembuh gitu loh. Nggak perlu kita terus, orang itu pernah kena COVID, jangan dekat-dekat gitu. Masih banyak orang yang seperti itu gitu loh. Kalau orang kena COVID sama dengan orang kena influenza, kalau sudah sembuh ya sembuh. Dan nggak apa-apa kita terus obviously mengundang mereka ke dalam kehidupan kita lagi. Nah, memang protokolnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Bukan berarti mereka udah sembuh, terus akhirnya kita nggak usah pakai masker-maskeran. Yeah. Bukan itu maksud saya, saudara. Jadi maksudnya adalah bagi kita yang mungkin punya saudara seperti itu atau punya ya begitulah orang yang kita tahu seperti itu jangan sampai kita melihat mereka seperti itu. Tuh. Jadi terus terang ada anggota keluarga kita yang terpapar COVID dan Kasian. sembuh. Sampai sekarang orang masih belum berani ketemu sama Iya. Tapi kita ketemu sama mereka dan kita juga tes regularly and we are doing fine. Of course waktu ketemu kita tetap memakai protokol kesehatan dan juga saya ketemu sama beberapa dokter dan saya bahkan sempat mendapatkan laporan dari dokter-dokter tersebut atau bahkan manajemen rumah sakit yang bilang bahwa mereka itu ditakuti orang kalau ketemu. Kenapa? Karena kalau ketemu sama mereka, wah ini rumah sakit lu itu sarangnya COVID gitu, kita nggak mau deket-deket sama kamu gitu ya. Padahal mereka sangat menjaga sekali, mereka setiap hari ketemu sama orang yang COVID, tetapi mereka tidak terpapar dan mereka tes ya, every week they test themselves gitu ya. Nah, itulah sebabnya di Gibeon Church juga kita mengadakan tes kepada para volunteer setiap 10 hari, setiap 10 sampai 12 hari ya. Setiap 10 sampai 12 hari kita mengadakan tes serologi ya. Dan tadi karena kita baru pulang dari Bali, maka kita mengadakan satu keluarga tes swab antigen. Jadi ini ada beberapa macam testing yang bisa saudara lakukan. Ya. Jadi selama Anda melakukan protokol, Anda nggak perlu parno, takut tertular dari orang yang sudah sembuh dari COVID bahkan. Nah, encouragement ya saudara, suatu hari very soon pandemi ini akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Ini bukan sesuatu yang forever kok. Baik melalui herd immunity secara alami atau dibantu oleh vaksin. Ya. Jadi marilah kita melakukan new normal ini dengan ucapan syukur bagi kita. Ya, no matter what we try to be in control of our situation dengan parno atau dengan apapun juga, kita baru sadar bahwa at the end of the day yang in control itu memang Tuhan. Yes. Kita melakukan yang the best for us, tapi dengan sikap hati yang bersyukur.
bukan dengan sikap hati yang takut. Yes. Jadi kita melakukan protokol ini melindungi diri bukan dengan hati yang takut, tetapi hati yang bersyukur. Tuhan, aku mengucap syukur kalau sampai hari ini aku diberikan akal sehat, diberikan kesehatan, keluarga, bisa tetap terus beraktivitas dengan kesehatan yang Kau berikan. Itu itu penting sekali. Makanya 2 Timotius 1 ayat 7 kan dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah sound mind. Nah, kenapa kok disebut ketertiban? Memang ada benarnya ketertiban itu. Maksudnya gini, sound mind itu artinya logika kita itu rapi. Logika kita itu berdasarkan fakta yang benar. Jadi, kita bukan ketakutan yang berlebihan, tetapi kita benar-benar mempunyai suatu sound mind, sober mind, sesuatu pikiran yang waras dengan logika yang baik. 1 Petrus 4 ayat 10 juga berbicara begini. Petrus berbicara kepada gereja yang pada saat itu sedang dianiaya, mengalami banyak penderitaan. Nah, ini merupakan penderitaan yang dialami seluruh dunia. Saya ingin mengingatkan kita supaya kita tidak jadi orang-orang yang selfish yang hanya melindungi diri saja. Kenapa saya masih terus melayani Tuhan? Kenapa saya masih terus menerima counseling? Of course, counseling tersebut kalau bisa lewat Zoom. Kalau ada yang genting, kita mau face to face, saya minta mereka memberikan hasil tes mereka. Kalau mereka tidak bisa, saya selalu pakai masker dengan kacamata, dan saya juga tidak pernah jabat tangan. Saya selalu semprot-semprot dan ruangannya selalu dikontrol, ya. Itu terjadi. Kenapa saya masih mau melakukan itu? Kenapa? Karena memang itu adalah panggilan kita. Kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri dan selfish, sehingga kita terisolasi dari semuanya, gitu ya. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita ini dikasih grace, dikasih anugerah Tuhan yang menopang hidup kita. Kita diminta oleh Tuhan menjadi pengurus yang baik atas kasih karunia Allah tersebut. Itulah sebabnya saya mengiyakan beberapa pelayanan dan saya mau untuk bisa memenuhi pelayanan-pelayanan tersebut. Dan itu semua di booking sebelum COVID, ya. Tetapi itu semua kita lakukan kenapa? Dengan senang hati, dengan protokol yang hati-hati juga, melindungi diri. Tapi kita mau menghidupi dan menjadi pengurus akan kasih karunia Allah yang baik. Terus ayat 11-nya dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudara ya. Jadi saya berdoa supaya kita nggak hidup untuk diri kita sendiri. Saya berdoa supaya Anda tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Saudara tahu, waktu Anda dilumpuhkan oleh ketakutan, Anda sebenarnya sedang menyembah berhala. Anda sedang, gini, penyembahan berhala. Mungkin Anda protes sama saya, loh Pak, saya ini nggak menyembah berhala loh. Saya udah nggak menyembah patung ini, patung ini. No. Berhala modern adalah kita semua ini penyembah. Kita nggak menyembah, kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Kalau saudara takut dalam hidup saudara dan dilumpuhkan oleh ketakutan Anda, maka sebenarnya Anda itu sedang menyembah berhala kontrol atau apapun. Anda mengasihi diri sendiri sehingga Anda itu tidak mau memikirkan tentang orang lain. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini adalah hari-hari yang terakhir. Terus dikatakan apa? 2A. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. When you love yourself so much, you're afraid. Apa yang terjadi? Afraid of losing your life. Afraid of losing your life. Anda lupa bahwa sakit jasmani itu bisa sembuh. Betul. Tapi kalau kita sampai kehilangan our soul, then we lose everything. Makanya Yesus bilang apa? Apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu?
hidupmu yang sesungguhnya itu bukan yang kelihatan ini, tapi yang tidak kelihatan. Nah, jangan sampai kita jadi seperti itu. Kalau kita baca ayat 2 Timotius 3 tadi, ayat 5-nya dibilang begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. If you are a gospel people, if you really understand that God loves you, kamu menjalankan ibadah, kamu ikutan ibadah online, akan terdorong untuk kamu mau mengikuti ibadah offline, onsite. Dan ibadah online, offsite itu cuma hanya event, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah kamu memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Kamu menghidupi anugerah Tuhan dengan hidup, bukan dengan sembrono. Karena kita tetap hati-hati, kita tetap jaga, tetapi dengan tanggung jawab, kita tetap tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita terus berdampak dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. So, jadi teman-teman, bagi Anda yang nggak pernah tes sama sekali, dan Anda masih meraba-raba, keluargaku ini pernah kena COVID nggak ya? Aku pernah kena COVID atau nggak ya? Test yourself. yes. Dan aku selalu menganjurkan, if you test yourself, maka perasaan-perasaan curiga tentang si ini, si itu, dan lain sebagainya, itu akan nggak ada lagi, dan itu semuanya sesuai dengan fakta. Yeah. Gitu. Dan itu menghilangkan rasa parnomu, dan itu justru membuat kamu itu was-was, dan akan membuat kamu itu lebih waspada dengan siapa kamu bertemu dan mencopot maskermu gitu. Dengan demikian maka chance kita untuk parno itu sangat kecil sekali. So, protokol itu penting, testing itu penting. Bila Anda beraktivitas atau Anda tinggal dengan keluarga yang beraktivitas, ajaklah keluarga Anda ikutan tes. Yeah, you know, ada yang wondering, Pastor Mike sering goes sama teman-teman. Teman-teman yang saya goes, yang sering peloton together with us, mereka semua testing. Nah, itulah sebabnya saya berani. Waktu kita bareng-bareng, saya minta untuk mereka testing. Saya nggak akan berani lepas dan duduk dekat-dekat kalau mereka nggak testing. Ada orang yang nggak mau testing karena takut jarum. Ada orang yang nggak mau swab karena takut itu katanya hidungnya disogok-sogok gitu ya, saudara. Saya berdoa supaya Anda tidak dilumpuhkan oleh roh ketakutan. Anak saya umur 8. Yes, tadi saya check up my story. Dia sudah tes umur 8 tahun, dia nangis. Saya pegang tangannya together, bapaknya selalu menjaga dia. Coba bayangkan kalau bapak yang nggak sempurna begini aja memastikan apa yang terbaik untuk anak saya, apalagi bapak kita di surga. So, jangan sampai jarum membuat Anda jadi tidak bisa menghidupi anugerah yang Tuhan sudah kasih. Jangan sampai ketakutan kita terhadap swab membuat Anda tidak bisa menghidupi anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Ya. Jadilah pengurus kasih karunia yang baik. Amin. Yes. Itu saja yang kita mau sampaikan. Saya mendoakan supaya Anda semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada bersama dengan komunitas Anda, dan Anda tetap menjaga protokol kesehatan, dan Anda tetap bisa berdampak dan menghidupi anugerah Tuhan sehingga Anda menjadi berkat buat sekeliling Anda. Can I pray for all of you? Let's pray together. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini adalah suatu sesi yang singkat. Bagaimana kami melindungi diri kami di masa-masa pandemi. Kami melindungi diri bukan untuk selfish, Tuhan. Ajar kami untuk melindungi diri supaya pada saat kami melindungi diri, kami masih tetap bisa menghidupi panggilan kami. Kami masih tetap bisa menjalani tugas kami untuk memuliakan Engkau di setiap saat. Melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui tugas kami. Kalau kami seorang orang tua, ayah, ibu, suami, istri, sebagai anak, sebagai student, sebagai pegawai, sebagai pemilik perusahaan. Biarlah kami menghidupi ini semua, bukan dilumpuhkan oleh ketakutan, tapi kami benar-benar mempunyai sober minded, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang penuh dengan kasih, kuasa, dan ketertiban. Pikiran kami sound mind, kami penuh dengan akal sehat. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya teman-teman di masa-masa liburan ini juga tidak gegabah. Kalau ada yang mungkin secara finansial pas-pasan, mereka tidak akan memaksakan dan mereka bisa puas karena mereka tidak perlu untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain, karena mereka tahu penerimaan mereka berasal dari Engkau, Tuhan.
Terima kasih. Kami serahkan teman-teman yang menonton di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang setuju katakan, amin. Alright, God bless you. I will see you soon. Bye.